Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi Modul 1.4 Budaya Positif oleh Gina Utari Elgani, CGP Angkatan 11, Kabupaten Probolinggo. Dalam koneksi antar materi pada Modul 1.4 ini, saya membuat sebuah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, saya sebagai guru penggerak harus memiliki nilai dan peran guru penggerak, serta terus berusaha mewujudkan visi saya sebagai guru penggerak. Untuk itu, saya perlu menciptakan budaya positif dengan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, kebutuhan dasar, motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas atau sekolah, dan segitiga restitusi. Berikut saya jelaskan satu persatu. Disiplin positif. Kata disiplin berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman, ataupun hukuman. Sebagai guru, tujuan kita adalah menanamkan disiplin positif dalam diri murid-murid kita sehingga mereka berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam melakukan setiap tindakannya. Menurut Dr. William Glasser, kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survive. Kebutuhan bertahan hidup ini merupakan kebutuhan fisiologis yang berupa kesehatan, rumah dan makanan, serta kebutuhan biologis atau reproduksi. Yang kedua, kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Di antaranya keinginan untuk dianggap berharga, kekuatan untuk mencapai sesuatu, diakui atas prestasi dan keterampilannya, didengarkan dan memiliki harga diri. Yang ketiga, kesenangan atau fun. Di antaranya, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Yang keempat, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Di antaranya, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, serta kebutuhan tetap berhubungan dengan orang lain. Yang kelima, kebutuhan untuk kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Selanjutnya, teori motivasi. Ada 3 hal yang mendasari seseorang melakukan setiap tindakannya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kedua hal ini merupakan motivasi dari luar diri mereka atau disebut motivasi eksternal. Dan yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang dipercaya.
dan ini merupakan motivasi dalam diri seseorang atau disebut dengan motivasi internal. Selanjutnya, 5 posisi kontrol guru. Seorang guru dapat menempati 5 posisi kontrol terhadap murid-muridnya. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau atau monitor. Dan yang kelima, sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol ini, posisi manajer adalah posisi paling ideal yang harus dilakukan oleh seorang guru terhadap murid-muridnya, sehingga murid-muridnya dapat mencapai tingkatan dalam manajemen diri sendiri. Selanjutnya, keyakinan sekolah atau kelas. Dalam keyakinan sekolah atau keyakinan kelas harus bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan, dan yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas terlibat dalam pembuatannya. Dalam keyakinan kelas ini, saya sudah melaksanakan pada kelas-kelas yang sudah saya ajarkan bagaimana membuat keyakinan kelas yang harus diyakini oleh seluruh anggota kelas. Selanjutnya, segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dalam segitiga restitusi terdapat 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Selanjutnya adalah refleksi dari modul 1.4. Ada 8 pertanyaan yang akan membantu dalam refleksi kali ini. Yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti budaya positif, dan hal menariknya adalah saya menyadari bahwa selama ini penyelesaian pelanggaran siswa saya dilakukan dengan cara yang salah. Saya biasanya melakukan hukuman atau konsekuensi tanpa melanjutkannya pada tahap restitusi. Kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Saya merubah cara berpikir saya bahwa untuk membuat anak menjadi disiplin adalah dengan hukuman atau penghargaan, menjadi penerapan segitiga restitusi yang efektif untuk mengembalikan identitas gagal pada murid menjadi identitas sukses, sehingga mereka kembali pada keyakinan-keyakinan yang universal. Ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran siswa seperti bullying, tidak piket, dan tidak mengerjakan tugas. Selain itu, saya juga mulai menerapkan keyakinan kelas dengan konsisten. Yang keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya semakin bersemangat dan terpacu untuk meningkatkan kemampuan restitusi dan pengendalian diri untuk tidak marah saat terjadi pelanggaran siswa agar terwujud budaya positif di sekolah. Refleksi kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Dalam menciptakan budaya positif dengan menerapkan konsep-konsep inti tersebut,
siswa dan guru sudah memulai untuk berubah dari pola-pola lama ke pola-pola baru yang lebih baik. Namun perlu terus mengadakan evaluasi dan refleksi. Keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya sering berada pada posisi penghukum atau pembuat rasa bersalah, sehingga saya sering merasa marah dan kecewa, dan hal ini sangat melelahkan perasaan saya sebagai guru. Sekarang saya akan berusaha untuk berada pada posisi manajer, sehingga saya merasa lebih tenang, bahagia, lebih sayang terhadap murid, dan murid pun lebih bertanggung jawab. Selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahapan mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah melakukan satu tahapan dari segitiga restitusi, yaitu validasi tindakan yang salah, namun belum sampai pada tahapan menanyakan keyakinan. Bagaimana caranya? Setiap menemukan siswa yang melanggar peraturan, saya memanggil siswa tersebut dan mengkonfirmasi kesalahannya, sampai memberikan konsekuensi yang harus ditanggung. Yang kedelapan, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, perlu adanya pembelajaran tentang bagaimana mengelola emosi bagi semua guru agar penerapan konsep-konsep inti dalam menciptakan budaya positif menjadi lebih mudah terlaksana. Selain itu, keterampilan untuk berkolaborasi dengan orang tua juga perlu dipelajari guru agar dapat melibatkan orang tua siswa untuk bersama-sama menciptakan budaya positif bagi siswa. Demikian kesimpulan dan refleksi dari modul 1.4 Budaya Positif. Terima kasih. Budaya baik akan membentuk karakter yang baik pula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.